Kekhawatiran terbesar bagi banyak ibu hamil pastilah seputar kesehatan bayinya. Dan salah satu penyakit bawaan lahir yang sering kita dengar adalah Down syndrome atau sindrom Down. Merupakan suatu sindrom yang paling umum terjadi pada bayi yang baru lahir, dengan insidensi sekitar 1 dari 500 hingga 700 bayi yang baru lahir. Down syndrome ini kelainannya terjadi di tingkat kromosom, tetapi saat ini ada beberapa tes dan pemindaian yang bisa dilakukan untuk memprediksi terjadinya Down syndrome pada bayi, dan USG merupakan salah satunya. Nah, di video ini kita akan bahas dari mulai apa sih faktor risikonya terjadi Down syndrome, lalu pemeriksaan apa yang bisa kita lakukan, dan gimana karakteristiknya, dan yang terakhir adalah apa yang perlu orang tua lakukan setelah mendapati hasil pemeriksaan tersebut. Tonton terus sampai akhir. Hai, saya Dr. Bimo. Di channel ini saya banyak membahas berbagai informasi kesehatan dan juga konten menarik lainnya yang pastinya bermanfaat buat kamu. So, jangan lupa like dulu video ini, subscribe, dan juga klik tombol loncengnya. Terima kasih. Banyak orang tua yang bertanya, apa sih penyebab dari terjadinya Down syndrome? Nah, berdasarkan studi, beberapa faktor berikut ini merupakan faktor risiko terjadinya dari Down syndrome. Yang pertama adalah hamil pada usia yang lebih tua. Jadi peluang seorang perempuan melahirkan anak dengan sindrom Down akan meningkat seiring bertambahnya usia. Kenapa? Karena sel telur yang lebih tua dia berisiko mengalami kesalahan pada pembelahan kromosomnya. Risiko meningkat setelah usia 35 lebih tepatnya. Namun sebagian anak-anak dengan Down syndrome dilahirkan oleh ibu yang usianya bisa saja di bawah 35 tahun. Karena ini adalah faktor risiko, jadi memang hanya permainan daripada angka saja. Bukan penyebab utama, tetapi bisa meningkatkan risiko terjadinya Down syndrome. Yang kedua adalah memiliki gen carrier, translokasi dari genetik untuk Down syndrome. Apa maksudnya? Jadi pada beberapa orang, yaitu memiliki kelainan di tingkat gennya, di mana terdapat translokasi dari genetik. Tetapi pada orang tersebut, kelainan genetik itu tidak cukup besar untuk menimbulkan gambaran klinis Down syndrome. Jadi orang tersebut masih normal. Tetapi apabila gen itu diturunkan, nah risikonya menjadi berkali-kali lipat untuk memiliki anak dengan Down syndrome. Ketiga adalah memiliki riwayat anak dengan Down syndrome. Jadi, jika orang tua pernah memiliki anak dengan Down syndrome, maka risikonya juga lebih besar. Ini mungkin juga berkaitan dengan gen carrier yang mungkin dibawa oleh orang tua. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana cara mendeteksinya ketika janin masih di dalam kandungan ibu? Ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Karena Down syndrome ini kelainannya letaknya di kromosom atau di tingkat gen, sehingga kita bisa melakukan yang namanya screening kromosom. Cara yang sekarang bisa dilakukan adalah dengan NIPT atau pemeriksaan prenatal non-invasif. Ini melakukan pemeriksaan DNA melalui analisis DNA bebas sel yang ada di dalam darah ibu. Jadi karena ada pertukaran darah antara janin dan ibu, sebenarnya ada beberapa sel yang sebenarnya ada di darah ibu, sehingga ini bisa dilakukan pemeriksaan. Dari sini kita bisa men-screening beberapa kelainan kromosom yang terdapat pada bayi, bahkan selain Down syndrome. Tetapi pemeriksaan tadi hanya bisa dilakukan di laboratorium besar yang cukup advance karena teknologinya cukup canggih. Nah, untuk cara yang lebih sederhana, kita bisa dengan mengandalkan USG. Nah, melalui USG ini, beberapa karakteristik yang bisa dideteksi dan merupakan karakteristik dari Down syndrome antara lain adalah yang pertama, melalui pemeriksaan nukal translusensi. Ini pemeriksaannya bisa dilakukan pada usia kehamilan 11-13 minggu atau pada trimester pertama. Lalu yang kedua adalah karakteristik dari bagian wajah, yaitu tulang hidungnya sangat kecil atau bahkan tidak ada. Ini merupakan salah satu karakteristik dari janin yang mengalami Down syndrome. Lalu adanya ventrikel otak yang membesar. Ventricle ini merupakan ruangan yang ada di dalam otak gitu ya. Ini merupakan kelainan otak janin yang paling umum, bisa terjadi pada 1,5 per 1000 kehamilan. Lalu pada jantungnya biasanya juga terjadi kelainan jantung bawaan. Salah satu yang paling sering adalah tetralogy of Fallot, di mana 50% bayi dengan Down syndrome biasanya memiliki kelainan jantung ini. Selain tanda-tanda tadi, beberapa tanda lain meliputi area utama ginjal yang membesar, tulang paha atau humerus yang pendek, atau peningkatan ketebalan daripada leher bagian belakang, dan kelainan daripada lengkung aorta. Nah, sekarang setelah mengetahui adanya kemungkinan anak memiliki Down syndrome, mungkin banyak orang tua yang bingung dan mengalami berbagai emosi, termasuk kemarahan, ketakutan, kekhawatiran, atau bahkan kesedihan. Nah, hal yang harus dilakukan untuk menangkal rasa tersebut adalah mendapatkan sebanyak mungkin informasi serta dukungan. Berikut ini adalah beberapa tips-tips yang bisa diberikan sebagai salah satu cara untuk menanggulangi hal tersebut. Yang pertama, tanyakan kepada dokter tentang program intervensi di sekitarmu. Biasanya
Biasanya meliputi mengembangkan keterampilan motorik, bahasa, sosial, dan lain sebagainya. Lalu pelajari juga tentang opsi pilihan pendidikan anak untuk sekolah. Kamu bisa minta rekomendasi tim layanan kesehatan untuk memahami dan memilih opsi yang sesuai. Lalu bisa mulai untuk cari komunitas, di mana terdapat banyak komunitas berupa keluarga yang menghadapi kondisi serupa. Komunitas ini akan membantu orang tua menerima kondisi, mendapatkan dukungan, dan juga menjadi sumber informasi yang sangat berharga. Nah, itulah dia pembahasan kita mengenai Down Syndrome. Kita ketemu lagi di video berikutnya.